Hai Sobat Petani Milenial semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Lukita, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman semuanya mengenai perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok pada jambu kristal. Apa sih perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok? Nah, cara mencangkok yaitu perbanyakan tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menyayat kambium yang ada pada jambu kristal ditempel menggunakan media, dan di mana media itu sebagai tempat tumbuh akar. Nah, keuntungan dari perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok yaitu yang pertama, buah yang dihasilkan dari mencangkok yaitu memiliki kualitas dan sifat yang mirip dengan induknya. Yang kedua yaitu tanaman hasil cangkokan nanti akan berbuah cepat, yaitu sekitar 3-4 bulan setelah tanam itu sudah bisa berbuah. Yang ketiga, tanaman tidak akan menjulang tinggi. Jadi ini merupakan salah satu juga cara perawatannya, yaitu daripada dipangkas tidak menghasilkan, tapi dengan perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok itu bisa menjadikan salah satu perawatan. Yang ketiga yaitu perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok yaitu menguntungkan, yaitu hasil dari bibit perbanyakan tanamannya bisa dijual. Jadi teman-teman bisa menghasilkan keuntungan yang dari segi teknis ekonomi. Nah, ini adalah contoh tanaman jambu kristal yang sudah dapat dicangkok. Dilihat dari batangnya yaitu kokoh dan kuat, serta sudah pernah berbunga dan berbuah. Ini contohnya yaitu, dan ini adalah tanaman yang sudah berumur 2 tahun. Jadi ini sudah bisa dicangkok teman-teman semuanya, dan bisa dilihat di sini bebas dari hama dan penyakit. Bisa dilihat. Serta tanaman indukan yang memiliki produktivitas tinggi dan tumbuh yang optimal. Itulah kriteria tanaman jambu kristal yang dapat dicangkok. Alat dan bahan yang digunakan adalah tali rafia, pisau tajam dan bersih, plastik bening agar bisa terlihat akar yang tumbuh, dan bahan media kokopit yang lembab dan halus, dan bawang merah yang berfungsi sebagai hormon tumbuh. Langkah pertama dalam mencangkok yaitu memilih batang di bawah mata tunas, di mana mata tunas nantinya akan menjadi titik tumbuh akar. Kambium yang berada di bawah mata tunas disayat melingkar dan memanjang selebar 2 ruas jari atau sepanjang 10 cm. Kambium dikerik hingga bersih dan kering. Pastikan kambium dikerik hingga bersih dan kering, karena kalau tidak bersih nantinya akan tumbuh kambium lagi, jadi cangkok akan gagal. Setelah kambium bersih dan kering, mata tunas diolesi menggunakan hormon tumbuh. Hormon tumbuh bisa menggunakan hormon nabati yang berasal dari bawang merah. Bawang merah memproduksi hormon auksin yang bisa merangsang tumbuhnya akar. Mata tunas diolesi bawang merah sampai airnya keluar. Jadi yang dipakai adalah air dari bawang merah. Setelah mengolesi menggunakan bawang merah, langkah selanjutnya adalah memasang kantong plastik pada batang yang sudah dikerik dan nantinya akan diisi menggunakan media kokopit langsung di batang. Langkah selanjutnya adalah memasang plastik di bagian pangkal batang yang dicangkok. Plastik diikat dengan kencang.
Plastik diikat kencang agar nantinya media yang akan dimasukkan ke dalam plastik tidak keluar atau tumpah. Selanjutnya, tarik bagian bawah plastik ke atas dan dipasang menutupi batang yang sudah dikerik. Nantinya akan dimasukkan media kokopit. Sisakan bagian yang sudah dikerik tidak tertutup oleh media kokopit yang sudah dipasang. Hal ini dikarenakan agar kambium tidak tumbuh lagi. Isi kantong plastik yang sudah dipasang pada batang yang sudah dikerik menggunakan media kokopit yang agak lembab. Mengisi kantong plastik yang sudah dipasang pada batang yang sudah dikerik menggunakan media kokopit sampai penuh dan padat. Setelah kantong plastik sudah terisi media kokopit dengan penuh dan padat, ujung kantong plastik diikat menggunakan tali rafia agak longgar. Hal ini dikarenakan agar memudahkan dalam proses penyiraman. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari cara mencangkok menggunakan media kokopit yang langsung diisi pada batang tanaman jambu kristal. Selanjutnya adalah cara mencangkok menggunakan media kokopit yang sudah diisi terlebih dahulu ke dalam kantong plastik. Hal ini dikarenakan akan lebih memudahkan dalam proses mencangkok. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengisi kantong plastik menggunakan media kokopit yang sedikit lembab dan diisi dengan penuh dan padat. Lalu, kantong plastik yang sudah terisi penuh dengan media kokopit di staples dengan rapat. Langkah selanjutnya adalah kantong plastik yang sudah terisi oleh media kokopit disobek pada bagian sisinya. Lalu pada bagian sisi yang disobek dipasangkan ke batang yang sudah dikerik atau dikupas kambiumnya. Lalu mengikat menggunakan tali rafia dengan kencang dan melingkar. Pastikan mengikat media kokopit yang sudah terpasang dengan kuat dan kencang. Perawatan media kokopit dilakukan jika media kokopit sudah terlihat kering. Sebaiknya dilakukan penyiraman rutin. Setelah sekitar 1 bulan, hasil cangkokan yang menggunakan hormon tumbuh menggunakan bawang merah sudah terlihat. Ciri-ciri cangkokan yang sudah berhasil adalah media kokopit sudah ditumbuhi oleh akar. Jika media sudah ditumbuhi oleh banyak akar, batang cangkokan sudah siap ditanam pada polybag. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok yang mudah dilakukan dan tingkat keberhasilannya paling tinggi dibanding teknik perbanyakan yang lain. Jadi teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Jadi itu saja video kali ini tentang teknik perbanyakan tanaman dengan cara mencangkok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.